Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali kawan-kawan Tagline. Kali ini kita uh, berbicara tentang KUHP. Nah, kali ini Tagline mengundang seorang praktis hukum atau tepatnya pengacara di Kabupaten Pinrang, yaitu Kakanda Edil untuk menyempatkan bincang-bincang di tagline malam hari ini yang akan membahas tentang polemik penerapan KUHP nasional, apa kata pengacara. Nah, kira-kira nanti Kakanda mungkin bisa menjelaskan tentang dari sudut pandang pengacara apa yang menjadi polemik hari ini dan menjadi kendala khususnya di penerapan KUHP baru ini ya. Baru ini. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kakanda Edil. Saya persilahkan dengan hormat. Oke, selamat malam kepada teman-teman tagline. Kalau kita berbicara tentang KUHP di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta sejarah bahwa selama puluhan tahun sistem hukum kita masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda. Nah, KUHP tersebut merupakan berasal dari Wetboek van Strafrecht yang diberlakukan sejak masa Hindia Belanda dan tetap masih digunakan atau dipakai setelah Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita, sistem hukum pidana kita selama ini berada dalam bayang-bayang kolonial yang sebenarnya tidak sepenuhnya lahir dari nilai-nilai sosial di masyarakat Indonesia. Nah, karena itu, lahirlah kemudian gagasan besar untuk melakukan pembaharuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Proses ini berlangsung sangat panjang. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah berlangsung sejak tahun 1960-an. Dan baru di tahun 2023 mencapai titik final ketika negara atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, KUHP baru ini atau KUHP nasional ini dipandang sebagai simbol dekolonisasi hukum, yaitu upaya untuk melepaskan diri dari warisan hukum kolonial dan menggantinya dengan hukum pidana yang dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, namun perlu kita sadari bahwa setiap pembaharuan hukum yang besar hampir selalu melahirkan polemik. Nah, begitu juga dengan KUHP baru ini. Tidak hanya dipuji sebagai langkah maju, tapi juga dikritik oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, sehingga sampai pada praktisi hukum, mulai dari jaksa, hakim, dan advokat itu sendiri. Nah, perdebatan ini sebenarnya menunjukkan satu hal penting, bahwa hukum pidana bukan sekedar kumpulan pasal, tapi melainkan refleksi dari pertarungan nilai dalam masyarakat. Nah, salah satu perubahan penting dalam KUHP adalah perubahan paradigma cenderung menekankan pada aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan. KUHP baru mencoba memperkenalkan pendekatan yang lebih modern, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta gagasan keadilan restoratif. Nah, pendekatan ini mencoba melihat pidana tidak hanya sebagai alat menghukum, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki pelaku dan memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, akan tetapi, perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan, bahwa polemik terbesar justru muncul dari beberapa pasal yang dianggap sensitif. Salah satunya adalah pasal mengenai penghinaan terhadap presiden. Sebagian kalangan menilai pasal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi karena dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain, pemerintah berargumentasi bahwa pasal ini merupakan delik aduan dan bertujuan untuk melindungi martabat lembaga negara, bukan untuk membatas kritik yang konstruktif. Kemudian, polemik lain juga muncul dari pasal-pasal yang mengatur moralitas, seperti persinahan, kohabitasi,
Bagi sebagian orang misalkan, pasal ini dianggap terlalu jauh memasuki ranah privat warga negara. Namun bagi pihak yang mendukungnya, pasal tersebut justru dipandang sebagai bentuk pelindungan terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, KUHP baru juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, sebagaimana yang tertera di dalam pasal 2 KUHP, khususnya hukum adat. Dari satu sisi, pengakuan ini dianggap sebagai langkah progresif karena menghargai pluralisme hukum di Indonesia. Namun, dari sisi yang lain, muncul kekhawatiran bahwa penerapan living law dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum adat seringkali tidak tertulis dan bahkan berbeda-beda di setiap daerah. Nah, dari berbagai polemik tersebut, kita dapat melihat bahwa KUHP sebenarnya berada di tengah dua kepentingan besar. Yang pertama, negara ingin menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat di Indonesia. Namun, di sisi yang lain, hukum pidana juga tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Nah, dengan demikian, polemik KUHP baru sebenarnya bukan sekedar perdebatan tentang pasal-pasal tertentu. Lebih dari itu, polemik ini mencerminkan pertanyaan yang lebih mendasar. Sampai sejauh mana negara boleh mengatur kehidupan warganya dan sejauh mana kebebasan individu harus dilindungi. Karena pada akhirnya, hukum pidana selalu berada pada posisi yang sensitif. Mungkin itu pendahuluan dulu yang saya jelaskan. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dari host, itu kita akan jawab secara bersama-sama. Terima kasih. Tentang living law ini, kalau kita korelasikan dengan pasal 597, bahwa di sini kan menitik beratkan bahwa segala pemrosesan pidana dalam wilayah hukum adat itu diterapkan kepada diterapkan kepada sanksi adatnya dalam artian ini. Nah, terus seolah-olah setiap sanksi pidana atau adat ini akan dilimpahkan kepada dalam klausa yang berbentuk perda. Nah, sedangkan perda ini kan dijalankan oleh satuan Pamong Praja ya, satuan ini atau bisa dikatakan polisi pemerintah daerah. Nah, sedangkan masyarakat adat sendiri kan punya ini, dia punya instrumen yang melaksanakan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar hukum kebiasaan setempat. Nah, apakah dalam arti ini ketika dihadirkan suatu perda itu akan mengganggu keberlangsungan adat dan budaya terkait persoalan-persoalan yang dianggap oleh negara sebagai suatu bentuk peristiwa pidana yang terjadi di lingkup wilayah masyarakat adat. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Kanda. Mungkin itu yang bisa kita perjelas kembali bahwa apakah mungkin perda ini mampu menjamin keberlangsungan adat dan budaya yang dimana dalam KUHP mengakui peristiwa pidana di dalam setiap hukum adat dan akan diserahkan kembali ke masyarakat adat untuk diberikan sanksi. Dalam hal ini dibuatkan melalui perda. Kira-kira bagaimana penjelasan itu, kan? Terima kasih. Nyalakan dulu mic-nya, Kak.
Secara teori hierarkis perundang-undangan, KUHP sebagai undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Perda. Itu yang perlu kita pahami secara jelas. Oleh karena itu, Perda sama sekali tidak boleh menghalangi pemberlakuan KUHP. Nah, kemudian, namun dalam konteks living law, Perda justru memiliki fungsi rekognitif atau administratif. Misal, mengidentifikasi hukum adat yang masih hidup, memberikan legitimasi formal terhadap penerapan sanksi adat. Nah, dengan kata lain, Perda bukan menghalangi KUHP, tapi untuk mengoperasionalkan ketentuan living law yang diakui oleh KUHP. Nah, pengakuan living law di dalam KUHP baru menunjukkan pergeseran paradigma dari legal centralism ke plural atau legal pluralism. Namun pengakuan ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Bisa saya jelaskan tantangan pertama itu yang kita hadapi adalah potensi ketidakpastian hukum. Karena hukum adat sering sekali tidak tertulis secara sistematis. Padahal di dalam asas hukum kita itu kan dikenal dengan asas legalitas. Nah, legalitas ini tentunya memiliki lima asas yang tidak boleh hilang sama sekali. Nah, yang kedua, potensi hambatan yang kita hadapi nantinya itu konflik norma. Jika sanksi adat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Karena setiap daerah itu memiliki tradisi hukum adat yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan Perda menjadi penting sebagai instrumen untuk mengakomodasi atau mendokumentasikan hukum adat sehingga penerapan living law tetap berada dalam kerangka negara hukum. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa living law atau hukum adat dalam KUHP baru menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Korelasinya dengan pasal 597 terlihat pada pengakuan terhadap sanksi adat sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Sementara itu, keberadaan Perda tidak menghalangi penerapan KUHP, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengakuan dan pengaturan administrasi terhadap hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang cukup yang saya jelaskan secara sederhana, dan perlu juga saya jelaskan bahwa asas legalitas yang kita anut di dalam hukum pidana itu tidak ada satupun perbuatan pidana jika tidak diatur sebelumnya oleh undang-undang. Nah, kalau kita kaitkan dia dengan hukum adat, living law yang diakui di dalam KUHP, tadi saya sudah jelaskan bahwa rata-rata hukum adat yang berlaku di Indonesia itu pertama tidak tertulis, yang kedua di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan itu, maka potensinya akan memunculkan ketidakpastian hukum, di mana sistem hukum kita, asasnya tadi saya katakan bahwa pertama, dia harus jelas, dia harus tertulis, dia harus tidak boleh menggunakan analogi, dia juga harus memuat atau memenuhi unsur bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa diatur sebelumnya oleh undang-undang. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada nullum poena benesi tadi perbuatan tidak ada perbuatan kalau tidak ada perbuatan kalau tidak ada undang-undang yang sebelumnya mengatur. Tidak ada tindak pidana kalau belum ada kalau belum ada undang-undang yang mengatur. Yang ketiga, lex stricta, bahwa hukum kita itu tidak boleh menggunakan analogi. Yang keempat, kemudian hukum kita itu harus jelas rumusannya. Yang kelima, hukum kita seharusnya atau wajib tertulis. Nah, kalau kita kaitkan dia dengan hukum adat tadi, itu akan memunculkan ketidakpastian hukum, di mana sebagian besar hukum adat yang berlaku di Indonesia itu tidak tertulis, bahkan berbeda-beda setiap daerah. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Tentu perlu
pendalaman lebih jauh dari pemerintah misalkan. Terima kasih. Ininya terkait living law ya, bahwa memang di satu sisi ada bentuk sudah pengakuan secara administratif terkait peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi di ranah masyarakat adat. Namun di lain sisi juga bahwa memang perlu ada pengaturan yang lebih rinci lagi terkait ketika memang beberapa sanksi adat itu dimasukkan dalam perda khusus ya, di mana ini dalam hal ini penegak hukumnya yang dilakukan oleh pemangku praja. Mungkin selanjutnya Kanda mungkin saya bisa tanyakan bahwa menjadi polemik juga itu apakah yang terkait soal pidana mati ya. Entah di pasal berapa yang menjadi isu krusial juga itu adalah pidana mati, di mana ternyata di KUHP baru ini ketika seorang terdakwa itu dijatuhkan pidana mati, maka ada pasal yang katanya mengatur dalam KUHP baru bahwa diberikan pasal sanksi percobaan selama 10 tahun, dan jika selama menjalani sanksi 10 tahun itu dia menunjukkan perilaku yang baik, maka dapat diubah status pidana matinya menjadi pidana seumur hidup. Nah, kira-kira apa pandangan Kakanda terkait polemik pidana mati tersebut? Yang dimana kalau kita bisa lihat bahwa ya justru pidana mati ini memang jadi polemik tersendiri, di lain sisi berbicara hak asasi manusia, tapi di lain sisi kita berbicara efek jerahnya. Mungkin bisa dijawab kan? Terima kasih. Pidana mati di dalam bagaimana konsep pidana mati di dalam KUHP baru, atau bagaimana pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati ini tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus atau alternatif. Artinya, pidana mati dalam KUHP baru ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu hukuman terakhir yang hanya dijatuhkan dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas. Nah, salah satu pembaharuan pentingnya adalah masa percobaan pidana mati selama 10 tahun yang diatur dalam, kalau tidak salah di dalam pasal 100 KUHP, di dalam pasal 100. Nah, dalam ketentuan tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain penyesalan terdakwa misalkan, kemungkinan terdakwa untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam tindak pidana, kemudian kondisi sosial terdakwa. Nah, jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perilaku yang baik dan ada harapan untuk rehabilitasi, maka pidana dapat juga menjadi pidana penjara seumur hidup. Nah, tujuannya ini adalah untuk menyeimbangkan dua kepentingan besar dalam hukum pidana. Yang pertama, kepentingan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang sangat serius. Yang kedua, bagaimana negara memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Nah, dengan adanya masa percobaan ini, KUHP mencoba menggeser paradigma pidana mati dari pendekatan yang bersifat absolut menuju pendekatan yang lebih humanistik. Nah, mungkin sebenarnya terdapat juga pandangan retensionis yang masih mempertahankan pidana kejahatan dianggap sangat berat, seperti terorisme atau pembunuhan yang sangat kejam. Nah, melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun ini, KUHP baru ini mencoba menempatkan pidana mati sebagai pidana yang sangat terbatas dan dapat dievaluasi kembali, sehingga membuka ruang bagi kemungkinan perubahan hukuman. Nah, ini juga selaras dengan paradigma yang dibangun di dalam KUHP baru, di mana
KUHP baru lagi tidak menekankan kepada orientasi penghukuman atau pembalasan, tapi lebih kepada orientasi pemulihan antara korban, pelaku, dengan masyarakat. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Artinya hak asasi ini, apa pidana mati ini hadirnya KUHP baru ini lebih melihat bahwa pidana mati ini tidak harus menjadi pidana pokok yang menjadi efek jera terakhir atau apa yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga dalam artian ketika dalam 10 tahun menjalani masa tahanannya atau penjaranya, maka ketika dinilai baik, maka status status pidana matinya ini bisa diubah. Kira-kira begitu ya, Kak? Halo. Kalau Kak, tadi saya tanya bahwa apakah memang ini menggambarkan ada pembaruan, ada menuju ke arah lebih baik terkait pidana mati ini, ataukah justru efek jera pidana mati ini tidak lagi menjadi momok bagi para pelaku korupsi atau bandar narkoba. Kita ketahui selama ini kan sudah ada beberapa eksekusi mati yang didakwa karena pidana mati, khususnya di wilayah ini peredaran narkoba. Nah, maksud saya ketika ada ketika KUHP baru ini mengakomodir penilaian terhadap hukuman 10 tahun itu menjadi pidana seumur hidup dan tidak dihukum mati, apakah itu salah satu bentuk kemajuan daripada KUHP kita yang baru ini, ataukah justru menjadi ini membuat beberapa kejahatan-kejahatan tertentu itu menjadi membuat para pelakunya ini menjadi tidak terlalu was-was lagi. Gimana itu, Kanda? Mungkin bisa dijawab. Terkait dengan itu, bagaimana dengan keberadaan tindak pidana teroris, misalkan tindak pidana narkotika, di mana kedua tindak pidana ini merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Perlu saya tegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menutup kemungkinan adanya pidana mati. Makanya tetap dipertahankan, tetap dipertahankan pidana mati, walaupun sebenarnya itu adalah upaya terakhir dari penghukuman yang ada di KUHP. Nah, tapi perlu juga saya jelaskan bahwa karena tindak pidana teroris misalkan atau narkoba merupakan tindak pidana yang serius atau sifatnya yang sangat serius, hukum positif Indonesia membuka kemungkinan pidana mati bagi pelaku teroris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5, kayak kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, terus bagaimana posisinya bagaimana posisi di dalam KUHP baru? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 pidana mati tetap dipertahankan. Tadi saya bilang bahwa tetap dipertahankan, tapi dengan pendekatan yang lebih humanistik. Nah, salah satu bentuknya adalah saya katakan bentuknya itu adalah masa percobaan pidana mati selama 10 tahun. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan, sehingga kemungkinan pidana tersebut juga menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku. Nah,
kemudian tidak terjadi perubahan perilaku, pidana mati tersebut tetap dijalankan. Jadi tetap berlaku pidana matinya selama tidak ada perubahan dari terpidana atau pelaku. Karena sejatinya KP baru ini ingin menggeser, tadi saya katakan ingin menggeser dari orientasi penghukuman atau pembalasan ke orientasi restoratif. Artinya tidak lagi menekankan pada upaya-upaya pembalasan terhadap terhadap pelaku, tapi lebih menekankan kepada pendekatan-pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku, korban, serta masyarakat. Nah, di lain sisi, KUHP baru juga tidak tidak menutup adanya hukuman pidana mati. Nah, negara itu tetap memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman teroris misalkan atau ancaman narkoba. Tapi pada saat yang sama juga mencoba membatasi penerapan pidana mati agar tidak dilakukan secara absolut. Nah, mungkin begitu. Artinya di dalam KUHP baru sama sekali tidak menghilangkan adanya pemberlakuan pidana mati, tapi diusahakan sebagai hukuman yang bersifat ultimum remedium, upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terima kasih. Baru ini yang khusus di pidana mati ini justru tidak menggambarkan suatu kemunduran ya dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait tadi yang diungkit terkait tindak pidana korupsi, pidana terorisme dan narkoba. Selanjutnya Kanda, yang ingin saya tanya, yang ingin saya sampaikan terkait isu polemik yang beredar itu terkait ini pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap martabat, harkat dan martabat presiden maupun lembaga-lembaga negara. Nah, dalam artian banyak polemik terkait pasal ini yang dimana dianggap bahwa justru pasal ini akan menutup kebebasan berekspresi, mungkin kan menutup kebebasan berekspresi terhadap masyarakat yang ingin mengkritik pemerintah. Dalam hal ini baik secara kelembagaan pemerintah maupun secara jabatan daripada seorang pimpinan daerah maupun kepala negara. Nah, saya kira bahwa selama ini harusnya pasal itu dikoreksi untuk tidak ada pembatasan yang lebih apa ya, yang lebih yang memberi jurang pemisah antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, justru polemiknya di pasal baru ini menjadi kritikan karena dianggap membungkam kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak pro terhadap rakyat. Jadi ketika pemerintah sakit hati, bisa saja ya pasal ini akan diterapkan kepada masyarakat yang mengekspresikan kebebasannya. Mungkin bisa ditanggapi persoalan itu, Kanda. Bukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberlakuan pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan undang-undang yang lebih di atas. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden serta lembaga negara pada prinsipnya mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau martabat presiden atau wakil presiden dapat dipidana. Namun dalam KUHP baru ini dirumuskan sebagai delik aduan. Artinya proses hukum hanya dapat berjalan bila ada pengaduan dari presiden atau wakil presiden.
Nah, kenapa kemudian pasal ini banyak dikritik? Pertama, karena pasal ini dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi seperti tadi yang dikatakan oleh host. Nah, kalau kita lihat di dalam negara ini kan negara demokrasi. Nah, dalam sistem negara demokrasi, dalam sistem negara demokrasi ini kritik terhadap pejabat dipandang sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. Nah, kedua, ketentuan serupa ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai dengan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta kebebasan berpendapat. Nah, tapi di sisi lain, pembentuk undang-undang berargumen bahwa ketentuan ini bukan untuk membuka kritik terhadap pemerintah, melainkan untuk melindungi kehormatan lembaga negara. Oleh karena itu, pasal tersebut dirumuskan sebagai delik aduan. Nah, tidak dapat diproses tanpa adanya laporan dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang merasa dirugikan. Nah, selain itu, pembentuk undang-undang juga menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak termasuk di dalam kategori penghinaan presiden dan wakil presiden. Nah, selama disampaikan secara proporsional dan tidak menyerang kehormatan pribadi. Mungkin itu. Cuman saya ingin menegaskan bahwa pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya terhadap masyarakat sipil kalau ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita tidak boleh menganggap bahwa KUHP ini adalah hukum yang bersifat final karena tadi sudah banyak kita jelaskan bahwa terhadap KUHP baru ini masih banyak menuai kecaman-kecaman, masih banyak menuai polemik-polemik, baik itu yang bersangkutan langsung dengan aktivis, mahasiswa dan lain-lain, apalagi terkait dengan kebebasan berekspresi, di mana kita ketahui bersama bahwa kebebasan berekspresi itu dijamin dan diatur dalam undang-undang. Nah, sehingga kalau ini dibenturkan dengan KUHP baru, maka kita dapat menganggap bahwa negara ingin mencoba over criminalism atau memperluas wilayah mengkriminalisasi seseorang. Nah, ini kan baru terjadi. Lewat kasusnya Del Pedro, merupakan Direktur Lokataru yang baru saja difonis bebas oleh majelis hakim. Ini salah satu contoh bahwa negara sampai sekarang masih berpotensi untuk mengover kriminalisme warga negaranya. Nah, sehingga tadi saya katakan bahwa pemerintah juga harus membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat sipil atau siapa saja yang merasa KUHP baru ini dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Mungkin apa ya, bisa uh, jadi referensi juga bahwa uh, seharusnya memang pasal ini perlu ditinjau kembali oleh MK, bahwa justru ini menambahkan poin lembaga negara yang saya kira dampaknya lebih luas lagi ketika terjadi kritikan besar-besaran yang dilakukan oleh civil society, dalam artian lembaga negara ini akan dijadikan suatu pasal karet oleh pemerintah untuk menjerat kelompok-kelompok masyarakat yang memang pada dasarnya mengkritik terkait tentang kebijakan pemerintah yang akan tanda kutip akan mengganggu kepentingan. Mungkin seperti itu, Kak. Mungkin bisa ditanggapi sedikit tadi. Ya, apa yang dikatakan oleh Yaya itu sudah sangat betul, perlu
evaluasi terhadap pasal-pasal yang dinilai berpolemik atau dinilai bermasalah, baik itu oleh kalangan akademisi, aktivis, atau mahasiswa. Karena tadi saya katakan bahwa pemerintah juga tidak boleh menutup mata jikalau ada masyarakat sipil atau aktivis yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal yang ada di dalam KUHP baru, eh, karena ini untuk men, apa namanya istilahnya meminimalisir luasnya kekuasaan pemerintah untuk mengkriminalisasi warga negaranya, apalagi terkait dengan pasal penghinaan tadi. Nah, kalau kita lihat pasal penghinaan yang ada dalam KUHP baru, sama sekali tidak dijelaskan bagaimana bentuk penghinaan sehingga penghinaan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini kan belum jelas ini apa-apa. Bagaimana batasan menyerang kehormatan presiden? Bagaimana batas menyerang kehormatan wakil presiden serta lembaga-lembaga negara lain? Nah, bisa saja pemerintah mengklaim bahwa apa yang disampaikan oleh kita nantinya itu merupakan penghinaan terhadap presiden, sehingga menurut saya ini perlu ada pembatasan di situ. Nah, pembatasan ini ada kalau masyarakat sipil itu mengajukan gugatan ke MK untuk menguji pasal ini. Tuh, itu yang apa istilahnya? Itu yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat, tetap mengawal KUHP baru berjalan sesuai dengan arahannya, sesuai dengan jalannya, kemudian mengawasi aparat penegak hukum dalam menafsirkan KUHP baru dengan sewenang-wenang. Terima kasih. Kanda. Terus yang terakhir yang mungkin bisa dibahas juga bahwa terkait salah satu pasal yang terkait pasal unjuk rasa kalau nggak salah ya. Pasal unjuk rasa tersebut itu kan menjadi polemik juga. Dulu di pasal sebelumnya ditafsirkan bahwa masyarakat yang ingin melaksanakan itu harus menyampaikan izin, dimaknai sebagai menyampaikan izin. Nah, sedangkan di pasal KUHP baru ini itu disebut unsurnya adalah pemberitahuan. Nah, dalam artian sebenarnya pemberitahuan ini hanya berubah cover ya, tapi secara maknawi itu sama. Dalam artian tanpa pemberitahuan ini kan juga menjadi persoalan juga di unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin bisa ditangkap itu kan, Das? Mungkin apa ya istilahnya? Ya, kalau kita lihat kalau kita lihat unsur-unsur pasalnya itu tidak jauh beda dengan pasal-pasal yang sebelumnya. Nah, cuman tadi katakan bahwa dia hanya beda cover. Artinya apa ya? Iya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa kalau kita lihat undang-undang ini kan hanya mensyaratkan pemberitahuan kepada kepolisian minimal paling lama 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan. Nah, secara teoritis konsep ini kan dikenal sebagai notification system atau sistem pemberitahuan. Nah, di dalam negara demokrasi, penggunaan sistem pemberitahuan ini dimaksudkan agar negara tidak memiliki kewenangan untuk membatasi secara sewenang-wenang hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Nah, kenapa harus disampaikan ke kepolisian misalnya? Nah, tujuannya sebenarnya secara substantif atau secara substansi, terutama kan untuk menjaga ketertiban umum, mengatur pengamanan demonstrasi, menghindari benturan antara kelompok masyarakat, dan memastikan demonstrasi berlangsung secara damai dan tertib. Nah, dengan demikian mungkin fungsi negara ini lebih kepada fasilitator keamanan, bukan sebagai pihak yang memberikan atau menolak izin, begitu. Nah, tapi dalam prakteknya
sering muncul polemik karena aparat atau pemerintah daerah memperlakukan pemberitahuan sebagai izin. Akibatnya, demonstrasi tidak memperoleh izin. Akibatnya demonstrasi yang tidak memperoleh izin itu dianggap ilegal. Nah, dengan ilegalnya ini, maka aparat penegak hukum itu bisa saja mengkategorikan tindakan ini sebagai tindakan pidana. Padahal secara normatif mungkin pendekatan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi ya yang dijamin dalam Undang-Undang 445. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dari living law sampai kita ke hukum pidana mati, sampai ke penghinaan terhadap hak dan martabat presiden dan lembaga negara. Dan itu yang terakhir tadi kita berbicara tentang pasal yang berkaitan dengan unjuk rasa. Saya kira dari beberapa hal-hal yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa ada beberapa pasal yang memang mestinya masih perlu perhatian, khususnya untuk dibuka selebar-lebarnya jalan untuk dilakukan judicial review terkait khususnya di living law yang masih belum menemukan titik kepastian hukumnya. Yang kedua tadi di persoalan harkat dan martabat serta unjuk rasa yang saya kira masih berpotensi untuk menutup akses kritik dan penyampaian pendapat di muka umum. Saya kira mungkin untuk sekarang demikian Kanda, mungkin kita akan bertemu di episode selanjutnya akan membahas tentang persoalan-persoalan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.